هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Jadi inni wajjahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, ya hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Kula badhe matur tentang satu masalah mawon. Jangan percaya dengan ustadz-ustadz atau siapapun di luar NU. Tak baleni. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Niku saksine sinten niku? Gus Mundir. Teng jero sediluk kalih kula nanggapi tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Ngotot sak ngotot-ngotote iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratahu tirose, itu enggak ada hadisnya. Sudah saya cari pada 1235 hadis enggak ada. Sampai hadis palsu pun tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara, kalau berbicara perjalanan dari Marzuki Mustamar ya, jika dirunut dari seluruh ceramah-ceramahnya itu dari awal sampai sekarang ini sama-sama saja gitu, tak ada bedanya. Pasti yang dijadikan tema berkaitan dengan doa iftitah itu. Mungkin sudah berpuluh-puluh kali diulang, yang tentu saja menurut saya kebohongan yang diulang-ulang. Kenapa saya menyebutkan kebohongan yang diulang-ulang? Lah iya, tidak mengerti substansi permasalahan yang dilontarkan oleh banyak ulama berkaitan dengan iftitah. Beliau membela misalnya doa iftitah ya, yang sudah berkali-kali saya kritisi, tapi ceramahnya tetap saja masalah-masalah iftitah untuk membuktikan bahwa iftitah yang diucapkan oleh kelompok Nahdiyin dengan istilah mereka Nahdlatul Ulama ya, istilahnya itu selalu dikatakan pada posisi yang benar. Selalu dikatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka itu sunnah. Padahal kalau mau jeli, mau peka, dan mau kritis terhadap bacaan-bacaan doa iftitah, banyak sekali yang perlu dikritisi, yang perlu diberi masukan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ini.
pembelaan yang ditunjukkan oleh Marzuki Mustamar tentu saja tidaklah merupakan pembelaan yang benar, melainkan pembelaan yang salah dan menyalahi kebiasaan. Baiklah, kalau Marzuki Mustamar mempersepsikan doa iftitah sebagai berikut. Ya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rangkaian iftitah seperti ini kalau dianggap sebagai riwayat dari Muslim itu fatal kebohongannya, sangat fatal sekali. Karena Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan rangkaian iftitah sebagaimana yang disampaikan oleh Marzuki Mustamar. Karena ini disampaikan berkali-kali. Bahkan dalam seluruh forum ceramahnya sama saja. Membela iftitah yang konon katanya itu benar dari Imam Muslim. Benarkah Imam Muslim benarkah Imam Muslim mencatat hadis Nabi berkaitan dengan iftitah? Kemudian lucunya menuduh Wahabi menggunting 50 hadis Nabi. Wow, luar biasa. Mengapa begitu tidak ilmiahnya penyampaian beliau? Kalau memang ilmiah penyampaian beliau, bukankah hanya Arab saja yang menyimpan kitab-kitab tersebut? Bahkan ada perpustakaan yang sampai sekarang ini terdapat di Turki berkaitan dengan kitab-kitab Imam Muslim. Bukankah bisa dicocokkan? Apakah ada kesalahan atau pemotongan dari kitab Imam Muslim yang konon katanya digunting oleh Wahabi, kan bisa dicocokkan dengan yang ada di Turki. Gampang kan? Bukankah museum Turki itu menyimpan berbagai macam kitab? Di samping itu pula terlalu banyak ulama-ulama yang menyimpan hadis. Baik hadis keluaran Yaman ataupun hadis keluaran yaitu Arab Saudi, itu sama, tidak ada yang beda. Di sini aja sudah penuh dengan kedustaan ya. Ini kalau kita tanggapi ya, apakah benar Imam Muslim, sekali lagi, apakah benar Imam Muslim meriwayatkan hadis yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Benarkah ada? Di mana di dalam kitab Imam Muslim ada bacaan seperti itu? Itu Pak Kiai, perlu ditunjukkan dong. Yang ada di dalam kitab Imam Muslim itu terpisah, yaitu hanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di sini saja, tidak ada kalimat inni wajjahtu. Yang ada Pak Kiai dalam riwayat Muslim, wajjahtu bukan inni wajjahtu. Nah itu. Dan itu panjang. Saya kira Pak Kiai perlu menghafal itu. Bukan seperti yang dibaca oleh Bapak Kiai. Salah itu kalau yang dibaca seperti yang dibaca oleh Bapak Kiai. Rangkaian dari Allahu Akbar kabira dengan inni wajjahtu itu tidak pernah ada dalam kitab Muslim Pak Kiai. Jadi yang dikritisi itu Pak Kiai.
Artinya memang tidak ada bacaan, tidak ada hadisnya bacaannya mereka itu. Jadi bacaannya Bapak Kiai itu tidak ada hadisnya. Jadi bukan sunnah dari Nabi, rangkaian dari Bapak Kiai. Nah, itu biar tahu. Umat itu kita luruskan. Umat itu jangan dibawa kepada kesalahan kita. Itu bisa fatal umat. Jadi seolah-olah perkataan Pak Kiai itu perkataan Al-Quran. Perkataan Pak Kiai itu akhirnya akan dianggap hadis. Kasihanlah umat jadi korban Pak Kiai gitu. Nah, itu Pak Kiai. Jadi jangan sampai umat jadi korban dari kebohongan kita. Apalagi kemudian taklid buta ikut-ikutan saja. Itu lebih bahaya lagi umatnya. Seolah-olah perkataan Pak Kiai itu benar padahal salah gitu. Nah, jadi tidak ada bacaan dalam kitab Imam Muslim, bacaan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi yang ada cuma Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ titik. Dan dalam kitab Imam Muslim, kata wajjahtu itu panjang. Baik Pak Kiai, saya baca Pak Kiai. Jadi tidak pakai Allahu Akbar kabira, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bidammi faghfir lidzunubi jami'an fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sya'daika wal khairu kullu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaik. Itu Pak Kiai yang benar begitu bacaannya dalam kitab Imam Muslim. Jadi Pak Kiai jangan mengada-ngada gitu. Umat itu jangan kita bawa kepada kesalahan kita. Seolah-olah perkataan Pak Kiai itu benar, padahal salah. Itu yang saya maksudkan. Makanya, dan doa iftitah itu bukan satu itu Pak Kiai. Banyak doa iftitah itu. Ada 10 macam. Dan itulah yang diamalkan oleh kami warga Muhammadiyah. Macam-macam doa iftitah, bukan hanya satu. Dari Rasulullah itu ada lagi yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyad minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini terdapat dalam kitab Imam Bukhari, dalam kitab Imam Muslim, dalam kitab Imam Abu Daud, dalam kitab Imam Nasa'i, Tirmidzi, banyak itu Pak Kiai. Tapi kenapa Pak Kiai tidak baca itu yang dari Rasulullah? Dan itu dibaca terus-menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajjahtu itu Pak Kiai, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu dibaca Rasulullah pada waktu sholat tahajud, bukan pada waktu sholat wajib 5 waktu. Silahkan ya, itu dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Jadi tidak pernah membaca itu Rasulullah. Yang dibaca Rasulullah saat sholat wajib itu adalah yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu yang dibaca Rasulullah. Jadi Pak Kiai perlu diluruskan ini umat Pak Kiai. Karena apa? Ketergantungan umat itu kepada orang yang berilmu. Kalau yang berilmu salah menyampaikan amanat Allah dan Rasulnya, umatnya akan salah semua itu. Apa tidak kasihan nanti umatnya misalnya dilemparkan ke neraka gara-gara kesalahan kiainya? Coba. Siapa yang bertanggung jawab dengan santri-santrinya itu? Kalau Pak Kiainya yang salah. Jadi itu Pak Kiai. Janganlah umat ini diseret kepada sesuatu yang salah. Bacaan tadi itu silahkan
Siapapun yang bisa dari santri-santrinya Pak Kiai, siapapun yang bisa mencari rangkaian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bisa menemukan ini dalam kitab-kitab mereka, tunjukkan. Besok saja saya akan berubah Pak Kiai. Kalau memang mendapatkan hadis yang seperti itu. Kasihan dong, kasihan dengan umat. Aduh, umat ini sudah terlalu Pak Kiai. Janganlah kemudian menjadi celaka gara-gara kita. Umat ini tergantung kepada siapa yang membimbingnya Pak Kiai. Kalau yang membimbingnya membimbing ke neraka kan repot Pak Kiai, disangkanya ke surga padahal bukan ke surga tapi ke neraka. Kan repot itu. Apa mau berjemaah masuk ke neraka? Kan tidak kita ini. Apalagi kemudian berdusta atas nama Rasulullah bahwa Rasulullah membaca ini. Di mana? Tahu-tahu cuma tadi itu sampai wa asila, tidak ada hubungannya dengan wajjahtu. Kalau ini wajjahtu itu doa kurban yang banyak itu, bukan doa salat. Kalau wajjahtu itu doa salat iftitah, tapi di tahajud bukan di salat wajib. Itu. Aduh Pak Kiai, kalau mau silakan Pak Kiai baca dari bab-bab solat Imam Bukhari, bab solat Imam Muslim, bab solat Imam Abu Daud, bab solat Imam Nasai, bab solat Imam yaitu Ibnu Majah, bab solat Imam Turmidi, bab solat Imam Imam Malik, bab solat Imam Ahmad bin Hambal. Mungkin menemukan kalimat seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Ini tantangan kepada Pak Kiai. Ya. Atau kepada siapapun di Indonesia yang bisa menemukan hadis, atau di dunia yang bisa menemukan hadis yang bisa menemukan hadis rangkaian seperti ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu. Silahkan siapapun bahwa itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngarang-ngarang kita di dalam beribadah itu. Beribadah harus dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita sendiri yang bikin. Kasihan dengan umat. Kita ngakunya ahlus sunnati wal jamaah, tapi justru tidak seperti pengakuannya, yaitu pengikut sunnah Nabi. Tidak gitu. Bikin sunnah sendiri kan repot. Inilah yang selalu menjadi sorotan kita. Jadi siapa sekarang yang berbohong? Ayo, kita buktikan siapa yang berbohong di dalam hal ini. Barangkali ini dari saya sebagai masukan kepada kiai yang terhormat, kepada kiai yang mulia, dimanapun berada. Silahkan, jika saya salah di dalam penyampaian ini, kritisi. Apakah benar rangkaian iftitah yang dibaca oleh Bapak Kiai itu diriwayatkan oleh Imam Muslim? Jangan membela rangkaian iftitah yang seperti disusun oleh sampian itu. Itu. Ingat, sekali lagi, bahwa riwayat Imam Muslim bukan sebagaimana yang dibaca oleh Bapak Kiai. Riwayat Imam Muslim itu terpisah antara, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian wajjahtu, tidak ada kalimat ini. Ini dalam kitab Imam Tabrani, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Dan itu terpisah. Tidak ada rangkaiannya dengan Allahu Akbar kabira. Tidak ada rangkaiannya dari Allahu Akbar kabira. Mengapa yang dibela, membela dengan hadis yang bukan rangkaiannya? Siapa sebenarnya yang berdusta ini? Mengapa membela ucapan dari hadis Rasulullah yang bukan rangkaiannya? Rangkaian yang dari Rasulullah, dari riwayat Imam Muslim, yang paling jelas itu adalah
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu loh, bukan minal muslimin, dari Imam Muslim itu. Jadi wa ana awwalul muslimin. Baru Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dhalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfir lidzunubi jami'an fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaik wa sya'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik. Ini yang dari Muslim, Pak Kiai. Silakan tuh periksa lagi kitab Muslim, apa ada bacaan rangkaian iftitah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Karena ini diulang-ulang dari hampir seluruh ceramahnya di berbagai tempat ini terus, dan menuduh orang-orang di luar Pak Kiai itu berbohong, padahal kebohongannya itu ada pada bacaan yang dibacakan oleh Bapak Kiai sendiri. Nah, itu barangkali ini dari saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita, kesalahan kita, semua yang diperbuat oleh kita, sehingga kita diberi petunjuk oleh Allah, diluruskan, tidak menjadi penganut agama yang bengkok, tidak menjadi penganut agama yang salah. Jangan sekedar mengklaim ahlus sunnati wal jamaah, tapi perbuatannya bukan perbuatan ahlus sunnah. Ingat, yang dikatakan ahlus sunnah, orang yang benar-benar menjaga sunnah, bukan bikinan sunnah sendiri. Itu namanya bohong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.